Lur, ada pasar unik nih. Cuma buka di hari Senin aja. Namanya Pasar Alabio di Kabupaten Hulu, Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Beragam hasil pertanian dan peternakan ada di sini. Lokasi pasar persis di dekat jembatan Tugu Itik Alabio yang jadi ikon kecamatan Sungai Pandan. Pasar Alabio terkenal dengan pasar itiknya, Lur. Itik Alabio merupakan hasil perkawinan silang antara itik asli Kalimantan dengan itik Peking. Di Indonesia, itik Alabio adalah jenis itik pekerja yang mudah beradaptasi di daerah rawa. Kemampuan bertelurnya sangat produktif. Kandang yang kecil bikin mudah menangkap itik ini. Beda dengan unggas lain yang cenderung lebih gesit. Desa Mamar inilah salah satu pusat peternakan itik Alabio. Desa yang mengawali peternakan secara intensif di Kabupaten Hulu, Sungai Utara. Bang, baru saya bantu adu, Bang. Pakan bebek pagi hari menggunakan dedak dan campuran tepung ikan. Teksturnya lembut dan mudah dicerna. Kandungan pakan sudah dihitung agar mencukupi kebutuhan protein, terutama untuk bebek dewasa, sang induk petelur. Lur, ambil telur bebek di kandang harus tenang yo. Jangan sampai bebek kaget karena bisa stres dan sulit bertelur nantinya. Itik Alabio betina mampu bertelur 250 butir per tahun. Masa produksi efektifnya selama 11 bulan. Gak heran kalau bebek Alabio jadi komoditas unggul di sini. Pak, taruh mana nih, Pak? Ya, taruh sini dulu. Lur, bersihkan telur dari kotoran yang menempel di cangkang yo. Sebisa mungkin lakukan di hari yang sama setelah diambil dari kandang, karena kotoran jadi lebih mudah dilepaskan. Gak semua telur akan ditetaskan, Lur. Sebagian dijual. Pembelinya kebanyakan warga setempat untuk ditetaskan, tapi ada juga yang dikonsumsi. Telur bebek disusun di kotak penetasan ukuran 1x2 meter. Cukup untuk menampung 250 telur. Cukup susun satu tingkat saja dan tata rapi. Lalu tutup dengan lembaran plastik untuk menjaga kelembapan di kotak penetasan. Selama 30 hari, suhu dijaga ideal 30 derajat Celcius dengan memanfaatkan cahaya lampu yang konstan. Keberhasilan penetasan telur bebek sekitar 80%. Telur juga tidak menetas bersamaan karena perbedaan waktu pas diambil dari kandang.
Hati-hati yo memisahkan anak bebek dari cangkang. Tuh, kalau udah selesai taruh di kandang belakang. Oh, ya Pak. Sebelum ditaruh di kandang pembesaran, lantai kandang dipasang alas untuk mencegah kaki luka. Baru anakan bebek ditaruh di atasnya. Anak bebek yang belum 1 hari ini disebut starter atau daily of duck. Tingkat populasinya diatur sesuai volume ruang. Maksimal 20 anakan, butuh 1 kali 1 meter persegi. Memelihara anak bebek butuh protein dan energi yang tinggi. Per kilogram pakan mengandung 3000 kalori. Jangan lupa buatkan penghangat suhu dari lampu agar kandang hangat, juga ketersediaan pakan dan air tanpa batas. Sebab bebek butuh air yang banyak, lur. Cuaca cepat berubah drastis di Amuntai. Warga tetap bekerja di pengolahan dendeng itik manis Irina. Banyak olahan yang dibuat dari daging bebek, tapi di Amuntai ada yang baru, lur. Dendeng bebek. Proses awal, pisahkan tulang dari dagingnya. Tulang yang terpisah biasanya akan dapat potongan daging. Jadi bisa digunakan untuk sop bebek. Di dapur sudah siap berbagai bumbu. Bumbu yang banyak digunakan adalah bawang putih. Ibu Berkat ini salah satu pionir olahan dendeng bebek di Amuntai. Bu, ini Bu itiknya Bu yang udah dibuang tulang. Iya, kita kasih bumbu dulu. Cairan bawang putih dicampur dengan garam yang cukup banyak. Selanjutnya, siapkan wadah dan taburi dengan gula pasir. Udah taruh aja itiknya sini. Oh, langsung dimasukin Bu? Iya, langsung aja. Kita kasih bumbu. Cara menyusunnya, bagian dalam daging bebek harus menghadap ke atas. Setelah itu, permukaan daging diberi cairan bawang putih dan garam. Lalu ditaburi gula pasir. Gula ini jadi ciri khas olahan dendeng ala bio. Gak heran, olahan ini disebut dendeng bebek manis, lur. Pengepresan dilakukan agar bumbu dapat terserap merata dan melunakkan daging yang kenyal. Selain itu, untuk mengeluarkan kandungan air dari daging. Nah, pengepresan ini mempengaruhi kualitas dendeng yang dihasilkan. Biasanya dipres 2 hingga 3 jam. Setelah diasamkan semalaman, lembaran daging dendeng harus dijemur. Karena cuaca kurang mendukung, aku hanya bisa mengangin-anginkan dendeng ini. Cara menyusun lembaran dendeng, daging irisan harus di atas supaya kering dan tidak lengket. Karena tidak dijemur, daging akan kering lebih lama, tapi kualitas tetap terjaga yo. Warna daging bagian dalam tetap cerah, tandanya bebek sehat, lur. Olahan dendeng bebek bisa bertahan 2 hingga 3 minggu. Peminatnya cukup banyak loh, bahkan dijadikan oleh-oleh khas Amuntai.
Satu lagi dari Kalimantan, Lur. Di landasan Ulin Martapura, namanya wadai rangai. Beras ketan putih yang sudah direndam dan ditiriskan semalam, aku giling hingga halus. Ya Pak. Nanti kalau udah selesai langsung disangrai ya. Oh ya Pak. Tuang tepung ke dalam wajan. Kemudian disangrai dengan api kecil hingga 30 menit. Ini untuk membuang kandungan air dari rendaman semalam, biar hasilnya mekar dan lembut. Setelah disangrai, tepung ketan diayak, Lur, biar terurai dan tidak padat. Bahan kedua yaitu parutan kelapa yang tidak terlalu tua. Sangrai parutan kelapanya sampai kandungan air berkurang dan harum. Don, Ya Pak. tepungnya udah bisa dimasukkan. Oh ya Pak. Tepung yang aku ayak kemudian dimasukkan dalam wajan, campur dengan parutan kelapa yang sudah setengah matang. Don, Ya Pak. gulanya sekalian. Oh ya Pak. Mas sudah masukin Pak. Iya. Berapa lama Pak ngaduknya sampai jadi ini Pak? Ya pokoknya sampai rata aja. Boleh Pak, saya ngaduk Pak. Aduk adonan sampai rata agar tidak hangus dan tidak terlalu matang bagian bawahnya. Don, Ya Pak. udah rata. Dipindahin ke situ aja. Oh ya Pak. Pindahkan adonan dari wajan ke wadah untuk didinginkan. Udah Dol, kita tinggal aja. Nanti didinginkan dulu. Oh gitu. Iya. Yuk. Ini Bu. Ketebelan dulu, Oh. irisin lagi, terus ditekan. Ini Bu. Iya. Setelah dingin, bahan dapat dicetak. Cetakan yang digunakan mirip loyang kecil berbentuk lonjong. Terdiri dari dua bagian, yang besar untuk mencetak, yang kecil untuk mengisikan bahan kecetakan dan sebagai penekan. Jumlah cetakan yang diperlukan sangat banyak. Cetakan tidak dilepas dan ikut masuk ke dalam oven, Lur. Satu lemari oven menampung 4 loyang, masing-masing berisi 12 cetakan rangai. Waktu pengovenan pun 40 menit hingga 1 jam. Rangai dilepaskan dari cetakan saat masih panas. Olahan ketan kelapa ini juga terdapat di daerah lain, Lur, termasuk di Jawa. Namanya saja yang beda, yaitu sagon.